kamu belum makan. Belum makan, betul. Belum makan. Murah anjir. Kalau nggak suka di skip, nggak usah ngehujat. Jangan buang-buang energi ya. Jangan jadi orang pengangguran. Yang hujat-hujat gue itu pengangguran, nggak punya pekerjaan. Jujur belum pernah menghujat. Gak apa-apa, gue mau eat gaf aja. Apa? Biarin aja. Udah biasa, biarin aja. Gue Dulu ya masih kaget kayak aduh ini Jule ini lagi nih. Aduh, orang nggak berita Jule nggak makan. iya, orang Viti bikin Viti nggak ada gue nggak FVP. Harus bawa nama gue baru FVP. Malah songong dikit, orang mereka juga ngomongnya sompral. Frontal. Jule lagi nge-live terus bilang katanya orang-orang yang ngehujat dia adalah pengangguran. Kata siapa ya pengangguran? Jule kata siapa? Emang lu tahu? Ya, so ngejeblak aja mulut lu kata gua. Sebenarnya kita tuh bukan ngehujat lu ya, gara-gara kelakuan lu tuh ya kan yang pantas dihujat. Lu tahu cancel culture nggak sih? Yang dimana nih ya kan lu kan udah buat masalah yang sangat fatal ya kan? Ya guys ya. Terus lu balik lagi ke sosial media gitu. Nggak boleh Jule, nggak boleh. Makanya kenapa nih kita tuh terus menyuarakan untuk lu tuh nggak balik lagi ke sosial media. Biar apa? Biar orang-orang kayak lu tuh udah deh dipendem aja, pendem kata gua, udah nggak usah muncul-muncul. Oke, misalnya nih orang-orang kayak lu nih ya kan yang udah buat masalah bla bla segala macam, terus kita tuh kayak ya udah deh itu kan perilaku dia yang lama gitu. Berarti kita tuh menormalisasikan gitu. Nggak boleh. Dan juga banyak juga nih ya kan anak-anak kecil yang nontonin lu juga nih Jule nih ya kan. Istighfar, nggak usah balik lagi kata gua, bener. Jule nge-live dan kemudian bilang orang-orang yang ngehujat dia itu pengangguran. Satu, Jul, lo salah. Ya, kenapa? Karena kita tuh berusaha untuk cancel culture, Jul. Kita lagi menerapkan cancel culture. Gimana caranya orang-orang kayak lu yang problematik itu nggak go back to social media as if nothing happened. Nah, lu udah membuat sebuah kesalahan fatal, dampaknya besar untuk keluarga yang kemudian retak hubungannya dan kemudian membuat ini tuh seolah-olah ketika lu balik ke sosial media, you normalize that it's okay. Kalau misal lo udah bikin kesalahan, lo go back to social media as if nothing happen. Yang kedua, lo tahu nggak sih banyak banget bocil-bocil yang nonton lo sekarang yang belum bisa mikir, belum bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, belum bener-bener bisa punya pemikiran yang matang. Ngeliat lo, itu bisa jadi resiko normalisasi tindakan lo baik-baik aja untuk mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, gue jadi lo gini, gue gak main sosial media, fokus membenahi diri. Itu dulu, Jul. Gak usah main sosial media. Kenapa? Karena tindakan lu itu bukan hanya merugikan keluarga yang udah lu retak hubungannya, tapi juga tindakan lu membawa resiko menormalisasi hal yang negatif dan destruktif. Ketika lo bilang juga, gak nyenggol gue, gak FYP. Benar, gue nyenggol lu sekarang. Dalam artian gue membawa nama lu sekarang. Kenapa? Tujuannya edukasi. So, tolong punya sense of awareness bahwa tindakan yang kita lakukan di sosial media, especially as a public figure, itu punya resiko yang besar terhadap society kita. Dan gue gak mau hal itu terjadi. Lo adalah salah satu inspirasi gue konten, Jul. Thank you so much. Karena gue gak mau semakin banyak orang-orang problematik yang tidak punya sense of awareness. Gue bener-bener muak dengan perempuan satu ini. Gak bikin ulah ya perempuan satu ini. Nggak nyaman, nggak tentram hidupnya. Pakai acara bilang, yang ngatain gue itu pengangguran. Yang nyebut-nyebut nama gue itu pasti kurang FYP. Makanya mereka nyebut nama gue biar FYP. Lo itu disebutin karena lo itu banyak tingkah. Ya, paham? Jadi jangan terlalu deh Jule ya. Jangan terlalu, gue tahu lo cantik neng, gue tahu lo putih, gue tahu. Tapi lo gak ada akhlak nih. Lo sibuk pacaran sama pacar lo, gak tahu deh tuh lo udah kawin apa belum. Anak lo telantarin tuh 3 biji. Ada gak lo ngurusnya, ada gak lo ajak main? Aduh, ya, pikir. Jangan lu bilang, yang nyebut nama gue itu pasti dia kurang FYP. Yang ngomongin gue itu pasti dia gak ada kerjaan. Ya Allah, kenapa gue harus tinggal di negara ini?
Ada-ada aja masalah-masalah orang ini ya sebenarnya. Banyak banget pengalian-pengalian isu dengan berita-berita sampah ya. Yang entahlah berita-berita sampah di TikTok ini banyak banget sih. Pokoknya kalau ada masalah pemerintah, korupsi, apapun itu akan ahli isu tuh. Besoknya tiba-tiba udah ada aja tuh. Masalah perselingkuhan lah, kaum-kaum lah, apalah pokoknya untuk nutupin kasus-kasus yang korupsi. Lu jangan ketutup mata lo. Nih, lu lihat tuh. Kasus korupsi sekarang tuh yang baju coklat sama baju coklat lagi bongkar-bongkaran. Ini bentar lagi tenggelam nih kasusnya. Ya, kasusnya tenggelam gara-gara berita-berita sampah di WNI ini, ya. Capek banget gue dengan WNI ini.